caranya sih kurang pas. Kenapa harus dari belakang? Tuhan itu tidak dalam bisnis kucing-kucingan. Tuhan kita itu terang, tidak ada pertukaran bayangan. Dari sini kita tahu bahwa doktrinnya dia tentang Allah itu salah. Tapi kenapa ya akhirnya terjadi mujizat? You see, Tuhan itu bukan tukang koreksi. Di atas semuanya Tuhan itu terlebih dulu adalah kasih. Kami siap mendengar firman-Mu, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kami percaya firman harus dahulu. Ya Tuhan Yesus, sembuhkan yang sakit, ulurkan tangan-Mu, bebaskan yang terbelenggu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, sembunyikan kami di balik salib-Mu sekali lagi. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Sebelum Anda duduk, berikan salam kanan kirinya di hari live streaming. Semua ke GMS di mana-mana katakan welcome home dalam hadirat Allah. Silakan duduk. Kita hari ini bertemakan Ku Percaya Mujizat. Saya rasa gerakan Roh Kudus menuntun kita di titik ini, yaitu sama-sama bersyafaat untuk orang sakit. Sebagai gembala sidang, Tuhan berkata, jikalau gembala agung kita itu punya hati untuk menyembuhkan, kita juga. Domba yang sakit, Kau sembuhkan. Domba yang sesat, Kau cari hingga ketemu. Ayo berdoa supaya ada jemaat yang sakit, semuanya disembuhkan, tidak ada yang mati prematur. Kita sama-sama berdoa minta kesehatan ilahi, sebab divine healing itu tersedia bagi orang percaya. Hari ini semua ruang overflow juga terisi penuh, streaming di mana-mana. Tenang saudara, tidak ada satu ruangan lebih istimewa. Kita semua berada di dalam hadirat Allah. Saya bacakan dulu kesaksian seseorang tiap ibadah. Saya bacakan satu saja kesaksian sederhana, nggak ada mujizat besar, mujizat kecil. Setiap healing kesembuhan itu datang dari Tuhan. Kali ini dari Mariana Citra, CGC 550. Ini adalah kesaksian dari Jumat Agung tahun-tahun yang lalu. Shalom, Tuhan Yesus sungguh ajaib. Saya menerima instant healing atau kesembuhan seketika pada saat mengikuti ibadah Jumat Agung di GMS Rooftop, Surabaya Barat. Telapak kaki saya sudah lama sakit untuk menapak. Sakit ini kadang timbul dan hilangnya lama. Ketika mau ibadah hari Jumat Agung di perjalanan, tiba-tiba telapak kaki saya kumat lagi, tapi saya tetap bertekad ke gereja. Saya mendengarkan khotbah Pastor Philip dan saya imani percaya pada Tuhan Yesus. Pada saat didoakan, saya merasa seperti ada aliran listrik di jari-jari kedua tangan pada saat bergandengan tangan. Terus saya merasa di bagian telapak kaki saya seperti tebal, hangat dan serasa menekan. Saya diam saja sampai doa itu selesai, lalu saya sadar telapak kaki saya tadi sakit, saya gerakkan dan saya pijakkan kaki dengan lebih menekan. Puji Tuhan Yesus, sudah tidak sakit dan terasa ringan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Setiap ibadah hari ini ada cerita kesembuhan dari kitab Injil yang berbeda-beda. 5 kali ibadah, itu semua adalah kesaksian mujizat ketika Yesus melayani di Galilea. Kita di ibadah ketiga, yaitu Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita akan sama-sama buka ayatnya. Ayat firman ini adalah di Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai 34. Di situ ada 2 cerita yang overlapping, yang tumpang tindih, yaitu Yesus membangkitkan anak Jairus. Saya tidak bahas itu. Tapi bagian yang kedua, yaitu Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ini kejadiannya dalam satu trip yang sama. Yesus OTW ke rumah Jairus, dicegat oleh seorang wanita, diam-diam ditarik jubahnya. Kita akan pelajari sesuatu tentang divine healing, bahwa kesembuhan ilahi itu ada dan dia tersedia bagi anak-anak Tuhan. Makanya kita perlu untuk beriman. Kebaktian pertama saya ajarkan kalau iman itu harus teguh, iman itu tidak boleh pelin-pelan. Nanti kebaktian kedua saya ajarkan juga tentang bagaimana Tuhan itu punya belas kasih, dia tuh merasakan rasa sakit kita.
Tapi sekarang di Kebaktian 3 mari kita pelajari lewat jalur cerita yang ada. Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan, ayat 25. Saya baca dulu sampai ayat 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendaraannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawabnya, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ayat 25, saya jelaskan ayat per ayat ya, supaya kita mengerti hati Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Zaman ini mungkin ada terminologi medisnya. Apakah perempuan ini mengalami, apakah di dalam rahimnya ada sesuatu? Ya, sekarang ini kan zamannya udah canggih. Sudah ada nama-nama kerennya. Tapi pokoknya simptom atau gejalanya adalah dia nggak main-main. 12 tahun pendarahan itu perempuan ini pasti lemas. Kasihan sebenarnya kondisinya terpuruk. Lebih kasihan daripada kondisi fisiknya, biasanya orang sakit juga akan terseret mentalnya. Karena itu Tuhan itu tidak hanya sembuhkan manusia jasmani kita, Tuhan itu juga jamah hati kita. Perempuan ini berasal dari sebuah budaya yang percaya bahwa kalau orang itu pendarahan itu najis. Ya, jadi ada superstisi religiusnya di dalamnya. Jadi dia merasa bahwa dia ini dikutuk oleh Allah. Mana sih ada manusia tanpa dosa, termasuk perempuan ini pasti dia juga orang berdosa seperti kita. Tapi dia merasa lebih kotor dari yang lainnya karena dia sendiri yang dikutuk begini. Yang lainnya nggak ada 12 tahun pendarahan. Dia merasa dia orang paling malang. Lalu belum lagi ada sanksi sosialnya. Dia nggak bisa ketemu sama orang karena orang-orang di situ percaya sekali kalau menjamah wanita pendarahan, jangankan yang pendarahan 12 tahun, yang lagi haid saja, yang lagi menstruasi aja tidak boleh kumpul-kumpul. Nggak boleh kita itu ngerumpi-ngerumpi karena mereka percaya nanti nggak bisa masuk ke bait suci kalau kena orang begini. Ya, jadi perempuan ini pasti makan hati. Belum lagi kondisi fisiknya, saya tunjukkan lagi, on top of it, di atas itu masih ada kondisi ekonomi. Sementara dia perempuan ini terus merasa tertuduh tanpa bukti, tapi dia hanya rasa terdakwa, dia rasa kayak memang awal-awal mungkin waktu dia pendarahan itu mungkin masih memberontak ya, dia merasa marah sama Tuhan. Tapi lama-lama kalau sudah 12 tahun berdarah, lemaslah Anda, semua perlawanan pun sirna, sehingga Anda pasti merasa dari tadinya protes-protes keras, sekarang hanya ya udahlah, everyone has forgotten me, semua orang sudah melupakan aku. Dari emosi menjadi seseorang yang mengasihani diri sendiri. Jadi dalam segala sisi Anda lihat dari segala sudut pandang wanita ini kasihan. Tapi dia nggak tahu bahwa ada seorang pribadi yang mengasihi dia, yaitu Tuhan. Di dalam pergumulannya, sekian lama Tuhan di mana? Kita tidak bisa menilai Tuhan, kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Tuhan melihat jauh. Melihat lebih jauh daripada yang kita bisa. Karena saya tidak tahu kenapa Tuhan izinkan dia mengalami 12 tahun pendarahan, saya tidak tahu. Tapi yang pasti saya tahu pada akhirnya dalam cerita hidup wanita ini, Yesus dipermuliakan dan wanita ini diberkati.
Sesuatu yang terjadi atas tubuhmu atau atas hidupmu. Tidak semua pergumulan itu fisik atau jasmani. Tapi juga banyak pergumulan yang sifatnya itu jiwa. Mungkin aku tidak sakit secara badani, tetapi mungkin keluargaku berantakan hari ini. Mungkin secara ekonomi. You see, apapun yang terjadi atas hidupmu, kau dan aku sebagai anak Tuhan berhak percaya bahwa Tuhan akan dipermuliakan atasnya. Jangan cepat-cepat lemparkan handuk putih dan berkata, I give up already. Mudah menyerah. Apapun yang kita alami, kita itu anak Tuhan, kita itu anak kerajaan, kita itu bukan tukang makan remah. Kita ini yang punya roti, papaku yang punya roti. Lebih tepatnya, papaku itulah roti. Yesus berkata, akulah roti kehidupan. Siapa makan dari aku tidak lapar. Akulah air kehidupan, siapa minum dari aku tidak akan haus, tidak akan dahaga. We have the right to believe. Whatever may befall us today, God has a wonderful plan for you and me. Kita boleh berhak percaya bahwa apapun yang menimpa kita hari ini, ada rancangan Allah atasnya, rancangan indah. Say amen, katakan amen. Dan wanita ini merasa sudah gak bisa apa-apa. Kita lihat ayat 26. Sekarang saya tunjukkan economic woe atau kecelakaan ekonomi yang terjadi atas perempuan ini sejak kondisi begini. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib itu dokter. Sehingga telah dihabiskannya semuanya yang ada padanya. Namun sama sekali gak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 26 ini bisa dikupas dan bisa dikhotbahkan ke berbagai arah. Pertama-tama, waktu kita baca ini, wanita ini sudah berusaha, jangan katakan dia tidak berusaha. Dia sudah lihat dokter ini, lihat dokter itu, setiap kali dia ketemu handai taulan, dia ketemu teman pasti akan menyarankan, aku tahu saya yang bagus, aku tahu dokter yang begini, aku tahu kamu pergi ke ini deh, ke kota ini atau ke rumah sakit itu, atau ke negara itu, atau bahkan ke luar negeri. Segala cara dicoba, baik cara yang konvensional maupun yang alternatif. Bahkan cara-cara yang salah, rasanya pakai cara begini begitu tambah justru. Itulah sebabnya wanita ini semakin terpuruk, karena dia ikuti semua saran orang. Tambah berabe. Ya, tadinya gak apa-apa, sekarang organ-organ tubuhnya juga gak karuan, karena dipijat-pijat, di apa segalanya, tambah gak karuan, perutnya dipijat-pijat segalanya. Ya, yang namanya pengobatan ala timur, ala barat, semua Allah ditempuh kecuali Allah yang hidup. Tadinya sudah oke, enggak oke sih, tapi semakin enggak oke. Meskipun it's okay not to be okay, it's not okay to be more not okay. Oke? Oke. Tahu gitu, aku tadi enggak ke situ, sekarang semakin buruk keadaanku. 2 years later, 2 tahun kemudian, sama. Aduh, setelah ku coba, yang kukira bagus, tambah gak keruan. Sebuah pesan untuk kita. Untuk kita. Bahwa apapun yang kau tempuh, riset dulu. Dan apapun yang Tuhan kerjakan, bahkan mujizat pun, pergilah ke dokter yang benar. Tuhan bisa pakai tangan medis, tapi yang dari tangan dokter itu bukan namanya kesembuhan ilahi. Itu bukan namanya mujizat. Itu namanya berkat. Kalau sampai Anda dan saya bisa sembuh lewat jalur itu, berarti God bless you. Mujizat itu liga sendiri. Dia terjadinya seketika. Stop. Langsung di tempat, langsung terjadi transformasi. Tidak ada rumus, tidak ada progres, tidak ada proses. Boom, from heaven. Seperti orang tuli yang ibadah sebelumnya tadi saya jelaskan. Tiba-tiba mendengar orang bisu dan gagap yang bicara. Tuhan bisa pakai itu. Tetapi kesembuhan ilahi, divine healing, adalah satu roti yang ada di sorga, tidak ada di rumah sakit mana-mana. Dan dia tidak ada di tangan dokter, nggak ada. Meskipun banyak dokter pun anak-anak Tuhan, dan oleh restu Tuhan,
Mereka dapat beasiswa, bisa sekolah, hari ini menjadi dokter yang baik, tidak malpraktik. Itu semua ada Tuhan di dalamnya. Dokter yang takut akan Tuhan banyak di jemaat kita. Sebelum operasi orang doa dulu, berkat Tuhan mengikutinya, kebajikan, kemurahan. But there is something that the human doctors, tangan dokter, tangan tabib, tidak ada, tidak punya. It's the divine healing of God. Bahkan banyak medical miracle. Dokter-dokter menceritakan bagaimana ini nggak mungkin bisa begini. Sembuhnya harusnya 12 minggu, 12 hari. Meskipun lewat satu proses gitu, tapi nggak mungkin terjadi. Orang sudah mati, tiba-tiba kembali. Meskipun belum bisa dikategorikan sebagai orang mayat hidup lagi, tapi orang itu bisa kembali. Itu dokter hanya bisa tunggu dengan mesinnya, pastikan aja oksigen jalan. But he cannot do anything about the life of the patient. Ada sesuatu yang dari Tuhan. Dan inilah tugas seorang pengkhotbah Injil. Untuk mengintip dulu dalam iman dan memberitahukan, hey guys, ada loh di atas sana. There's one for you. Divine healing, kesembuhan ini dan kesembuhan yang dari medis misalnya, tidak conflicting. Semua pengetahuan yang baik dari Tuhan, tapi divine healing is divine healing. Jadi kita tidak cepat-cepat langsung melabel sesuatu itu miracle. Miracle is a miracle. Dan saya sendiri tidak selalu mengalami miracle kok. Tapi itu ada, I believe in miracles because I believe in God, because God's not dead. Karena Tuhan tidak mati. God is alive. Tuhan itu hidup, amin Bapak Ibu. Dia pergi ke berbagai tabib, tidak bisa dapatkan. Kenapa kok wanita ini bangkrut total? Karena semua uangnya tergerus untuk pengobatan. Why? Gini ya, ada beberapa alasan. Ada banyak dokter yang malpraktik di zamannya dia. Ini sebenarnya orang ini kasihan karena dia seperti orang yang jatuh ketiban tangga. Karena ketika orang sakit kan dia desperate ya, putus asa, semuanya berani keluar. Lalu tetaplah akan ada orang-orang sekalipun punya ilmu pengetahuan tapi tidak punya takut akan Tuhan. Sebab pengetahuan yang benar atau permulaan hikmat selalu adalah takut akan Allah. Tapi ada orang-orang yang punya kuasa bukan kuasa Tuhan yang tak terbatas, tapi kuasa yang terbatas yang Tuhan percayakan, dia menyalahgunakan kuasanya, menyalahgunakan wewenangnya. Ada dokter yang malpraktik di zaman-zamannya dia, sehingga ya memanipulasi keadaannya, gak perlu operasi dioperasi, gak perlu foto disuruh foto, gak perlu obat ditambahin, supaya dapat uang. Dia tambah terpuruk di tangan tabib-tabib buruk. Tapi sebenarnya, sekalipun tabib baik pun, dia juga terpuruk karena mereka berusaha dan usaha itu perlu uang. Preskripsi, uang, preskripsi, tindakan, semuanya itu perlu dana. Wanita ini ke dokter baik sekalipun semakin bangkrut. Kenapa? Karena itu semuanya perlu biaya dan ujungnya ternyata tak berhasil pula. Mau di kemo berkali-kali hanya memperpanjang usia atau mungkin tidak memperpanjang sama sekali, tetaplah akhirnya tidak bisa apa-apa. You see, kita tidak bisa salahkan tabib. Kecuali kalau tabib itu malpraktik. Kalau tabib itu tabib baik pun mereka berusaha, tetap biaya ada atas punggung. Biaya tetap harus ada. Dan akhirnya harus ditanggung oleh dirimu, keluargamu, asuransimu. Ini juga suatu pesan juga bagi para dokter untuk sungguh-sungguh menjalankan profesinya dengan kasih dan takut akan Tuhan. Sekalipun profesi itu tentunya kalau berhasil pasti juga akan banyak berkat Tuhan di dalamnya. Kasihanilah pasien-pasienmu. Karena mereka semacam jemaatmu. Kasihani mereka, kasih mereka. Orang kalau terpuruk itu kita harus jauh lebih mengasihani. Jangan dimanfaatkan. Semua profesi pasti ada, semacam jemaatnya. Sebagaimana kami sebagai gereja selalu berusaha mengasihi jemaat kami dan mendahulukan mereka. Izinkan sebagai profesi pendeta bicara kepada para tabib di dunia modern ini. Please love your patients. Ya? Amin. Tapi ayat ini menjelaskan kepada kita kasihan wanita ini. Kita lanjut ayat 24. Oh,
Kok 24? Berapa? 20 berapa? 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Siapa dia di sini? Bukan tabib, tapi sang pasien, perempuan yang pendarahan. Dia sudah mendengar, bukan akan, dia sudah, berarti sudah pernah dengar firman. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Daripada kita terus-menerus tiap hari pentelengi berita-berita perang, ya perlulah sebagai informasi, jangan punya nafsu yang salah untuk gosip-gosip yang panas. Dari semua berita, nomor satukan berita tentang Yesus. Karena itu yang menghidupkan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sekalipun cara dia, approach atau pendekatannya itu salah. Ngapain sih dekati Yesus dari belakang? Karena dia kira dia bisa jebak Tuhan. Dia itu gak kenal Tuhan Yesus, Tuhan itu dengan senang hati berikan kesembuhan, gak perlu pakai jebakan. Caranya sih menurut saya sangat-sangat bukan hanya kekanak-kanaan. Salah. Kenapa dia diam-diam mendekati Yesus dari belakang? What's wrong dengan mendekati Yesus dari depan? Mungkin dia bukan anak Tuhan. Bukan pengikut Yesus. Tapi kalau kita sudah jadi anak Tuhan, harusnya berani dong. Harusnya pintu depan dong. Wong Yesus saja masuk ke kehidupan kita lewat pintu depan. Tidak seperti iblis atau setan yang datang mencuri, membunuh, membinasakan itu selalu lompat jendela. Anak-anak Tuhan itu berhak loh untuk datang ke Tuhan dan berkata, please heal me. Heal me, oh Lord, and I will be healed. Save me and I will be saved. Sembuhkan aku. Tapi kadang-kadang kita mau ke situ itu kita sudah dituduh. Imanmu kurang lah, kamu gak layak lah. Nanti kalau gak sembuh gimana? Belum minta udah takut kecewa, iya gak? Itu adalah tugasnya dia bolos untuk menghalangimu. Karena memang dia begitu. Setan itu menghasut pikiranmu supaya jangan sampai kau datang ke Tuhan. Karena dia tahu kalau sampai kau datang ke Tuhan sesuatu akan terjadi. Caranya sih kurang pas. Kenapa harus dari belakang? Tuhan itu tidak dalam bisnis kucing-kucingan. Tuhan kita itu terang, tidak ada pertukaran bayangan. Dari sini kita tahu bahwa doktrinnya dia tentang Allah itu salah. Tapi kenapa ya akhirnya terjadi mujizat? You see, Tuhan itu bukan tukang koreksi. Di atas semuanya Tuhan itu terlebih dulu adalah kasih. Sekalipun caranya kurang pas, Tuhan melihat itu dan Tuhan berbelas kasih. Saya ulang lagi ya, ini yang membuat Tuhan tergerak. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Berarti kalau kita tahu orang lain ditolong dari mana? Kita pasti mendengar kesaksian mereka. Atau desas-desus si ini si itu sembuh. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Lebih tinggi lagi, sebelum suara saya jadi martir. Tak tersembunyi kuasa Allah. Ini yang Pentakosta lama pasti tahu, ikut nyanyi yuk. Kalau lain ditolong, Eke juga sama-sama. Tangannya terbuka. Jalan depan dong, jangan curi-curi dari belakang. Tangan terbuka. Menunggulah. Mengapa? Karena tak tersembunyi kuasa Allah. Tak lama lalu saya baru mendoakan seorang bayi yang kejang-kejang, meskipun saya nggak di situ, saya waktu itu ada di Australia. Saya doa gini loh, meskipun orang tuanya nggak tahu doanya gimana, saya doakan. Kalau saya janji, saya berkata Tuhan, aku dulu ini step kejang-kejangan. Aku sembuh, bayi ini juga. Saya klaim untuk orang lain, jangan hanya klaim untuk dirimu sendiri, bisa bolak-balik. Orang lain alami, aku klaim untuk saya, boleh tuh. Atau saya alami, orang lain itu juga bisa, saya bisa beriman dulu. Lord heal. That baby will be alright. Sebab tangannya tidak tertutup, tapi terbuka. Percayalah,
Yesus tetap sama selamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Wanita ini dengar desas-desus tentang Yesus. Dia percaya, tapi caranya salah. Dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, coba lihat ya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Gak tahu dia dengar tentang apa. Apakah Yesus pernah menyembuhkan seseorang lewat jubahnya, lalu lama-lama dia taruh iman pada jubah itu? Jubah itu loh, sakti. Kalau aku pegang jamah, aku akan sembuh. Kedengarannya salah, tapi selama subjeknya Yesus, bahasa Ibraninya ya wes lah. Ya sudahlah. Yesus tuh ngalah. Tahu gak Tuhan Yesus tuh sukanya ngalah sama kita. Asal kita jangan masuk ke kesesatan, heresi, pengajaran yang sesat. Tapi kalau iman kita itu loh, masih banyak ruang koreksinya. Tapi aku tuh percaya Yesus. Ya wes lah. Saya pernah mengalami sesuatu di Taiwan. Tadi waktu saya mendengarkan lagu choirnya indah. Siapa yang merasa hari ini choirnya luar biasa? Kasih tepuk tangan, mereka mendengarkan choirnya. Thank you ya. Pertama kali saya kesaksian ya. Tentang bagaimana Tuhan itu menyembuhkan seseorang. Meskipun saya di hati kurang sreg. Saya ada di Taiwan. Kalau nggak salah waktu itu di selatan Taiwan, yaitu di Kaohsiung. Di awal-awal saya ke sana, bermula dari 2006, terus sampai 2011. Di antara itu, saya banyak bergerak di kampus-kampus di antara orang-orang Taiwan, yaitu di dalam sebuah kebangunan rohani muda-mudi. Itu sekitar 2006, berarti 20 tahun yang lalu. Dan waktu saya keluar masuk kampus sekolah tersebut, terjadi revival, banyak yang bertobat, anak-anak muda semua. Suatu hari saya sedang konferensi, lawatan Tuhan terjadi. Itu dahsyat sekali. Saya waktu itu ada beberapa pembicara yang turut dari Amerika, yang juga bicara di Taiwan di dalam konferensi yang sama. Itu mereka sampai tercengang melihatnya. Saya tidak tahu apakah itu didokumentasi enggak. Saya tidak cari-cari dan tidak buat sensasi. Itu terjadi just like that. Just like that. Setelah selesai khotbah, salah satu sesi itu, saya mau tutup gak bisa, lawatan Tuhan terjadi. Itu orang-orang di kampus itu lawatan Tuhan. Itu ribu ya, kita gak bicara tentang ratusan orang, ini bicara tentang ribuan orang. Itu belum kami masuk ke stadion-stadion, setelah itu terbesar, itu terjadi lawatan Tuhan. Ketika terjadi lawatan Tuhan itu, gak tahu kenapa orang-orang itu lawat Tuhan gitu, saya rasa, terus mereka banyak yang mulai datang ke saya, minta ditumpangi tangan. Nah, kalau saya tumpang tangan, ada 12 orang di depan, 10 saya bisa. Dan saya lihat di sini langsung matematika jalan, ini ribuan. Satu lari sini, semua geruduk ke sini. This meeting will be over dengan cara yang salah. Dan semuanya datang ke saya, minta ditumpangi tangan. I don't think ini cara yang benar. Dan mereka ganas loh. Anak-anak muda lagi. Orang Indonesia masih ada malu-malu. Mau minta didoain, mau foto tapi malu. Mereka gak malu-malu. Lari semuanya dari atas, semua lari. Lalu saya bilang sama tim, oke, saya serahkan ya. Oke nih. Kamu yang tutup ini meetingnya. Saya bilang sama pendeta setempat, gembala-gembala di sana. Saya bilang, saya pergi dulu supaya saya tidak mau setelah lawatan ini terus saya tidak mau jadi pusat perhatian. It's not right, sungguhan itu gak benar di depan Tuhan. Saya gak suka yang gituan. Akhirnya saya digiring keluar. Saya masih ingat waktu digiring keluar, itu orang-orang merem kan, bukan melek-melek gitu sebagian yang, kecuali yang lari situ. Sebelum mereka sadar apa yang terjadi gerudukan, nanti yang lain juga ikutan. Jadi saya cepat-cepat nyelonong, tapi karena pintunya di situ, nggak ada pintu khusus dari sebelah. Saya lewati crowd. Waktu saya lewati, saya masih ingat tuh orang-orang rebah. Ini saya ngomong gini bukan berarti saya hebat, tidak. Itu orang rebah, dilawat Tuhan. Dilawat Tuhan. Memang gak ada bayang-bayang karena itu malam, tetapi ada lampu dan itu kan ada bayang-bayang. Itu saya gak pernah cari-cari yang Petrus gitu, yang Paulus gitu, saya gak pernah. Tapi waktu mereka orang-orang, saya cepat-cepat dilarikan, saya masuk ke mobil, langsung dihimpit di antara dua orang gede-gede.
Ya, mereka adalah volunteer, tetapi usher yang anterin saya mau sampai ke hotel. Sementara mobil mulai jalan, untungnya agak malam, ada 2 orang lari-lari teriak-teriak. Veli Muse. Lari. Saya bilang sama supirnya yang juga adalah volunteer, saya bilang, "Tingja, berhenti." Dia bilang, "Ini jalanan Pastor Philip, agak minggir, jalan pelan." Kenapa? Saya nggak bisa tega meninggalkan 2 orang perempuan lari-lari. Veli Muse. Akhirnya untung mereka larinya nggak jauh, kita berhenti. Udah di belakang itu mobil, saya nggak tahu, nggak peduli. Tiba-tiba turunkan kaca. Temennya berkata, "Temanku ini tuli bisu." Dalam bahasa Chinese. "Tumpangkan tanganmu." Saya bilang, "Tuhan, nggak harus saya tumpangi tangan. Itu dalam banyak pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Sama, sungguhan saya dari Surabaya, saya tahu rawon, sami mawon. Tapi kalau orang itu lari, saya itu tidak mau. Saya hampir bilang tancap gas. Tapi it's just not my personality meninggalkan orang begitu. Saya nggak tega. Kalau waktu saya mau berkata, terpaksa, udah jalan. Mau saya tutup kaca, saya tega-tegakan. Saya dengar Roh Kudus berkata, "Tumpangkan tanganmu." Saya dengar itu suara. Ansopa. Saya dengar dalam bahasa Chinese. Jadi Tuhan kalau Taiwan juga bicara ngomong Chinese sama saya. Nah, ni cu ansopa. Saya bilang, "Hah? Tumpang tangan?" Gimana? Gak mungkin bisa keluar. Ini 2 gede King dan Kong. Saya keluar itu di belakang itu orang gak ngebel aja. Orang Taiwan itu baik-baik, gak ngebel pelan. Mungkin cuma orang konferensi itu. Saya gimana? Saya bawa sapu tangan. Yang enggak pernah saya doakan. Kami enggak punya praktek doa sapu tangan, kirim-kirim. Enggak, itu lain-lain lah setiap ministry, saya enggak begitu. Karena lebih baik enggak, sedikit mungkin distraction supaya kita bersembunyi di salib. Udahlah berita salib, tumpang tangan. Udah, gampang gitu aja. Gampang aja. Hari ini kita enggak bisa tumpang tangan, karena ini ribuan. Kita enggak ada yang tangan. Kan sama saja, sami mawon rawon. Tapi hari itu enggak mungkin, karena itu mobil di belakang udah mulai tin. Saya kasih sapu tangan saya, dan dia nggak nyampe, sapu tangan saya jatuh. Saya nggak doakan. Saya nggak tahu lagi gimana tumpang tangan. Wus, harus pergi jalanan. Udah dibel sama 1 blok. Jalanlah saya. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Lagu ini adalah album pertama saya, bukan di Indonesia, malah saya pertama kali nyanyi di sebuah album itu di Taiwan. Judulnya I Believe in Miracles, Woshang Sing Senji. Lagu itu. Kenapa ditulis setelah insiden ini? Lalu muncul FKA 2009 di Taita Xiao Jutan. Di sebuah stadion, di sebuah stadion dekat universitas. Sebuah universitas di Taipei. Kejadian ini memelekkan mata orang-orang Taiwan. Dan semua panitia termasuk saya bahwa God can do miracles. Ketika hati itu haus dan lapar mencarinya. Sekalipun caranya kurang berkenan saat itu bagi saya. Caranya itu kurang, meskipun caranya asal bukan berhala. Tapi caranya itu bisa lebih bagus. Paham maksud saya? Tapi setelah kejadian itu, kita punya album ini. Lalu kita masuk di stadion di Taipei. Festival Kuasa Allah pertama di Taiwan. Keesokan harinya kan masih ada sesi. Saya dapat cerita. Tadi malam, ini ada panitia yang beritahu, nggak tahu apa yang terjadi. Ada 1 orang bisu tuli mendengar dan bicara pertama kali. Nggak tahu apa yang terjadi dan ini kejadiannya bukan di dalam ruangan, tapi di jalanan. Karena heboh di situ, kan saya sudah pergi. Dan orang ini mau mengembalikan sapu tangan Pastor Philip. Siapa lagi? Dan sapu tangan itu tidak pernah kembali ke saya. Dan saya juga nggak mau anyway. Semoga dia cuci. Asal ku jamah jubahnya. Jubahnya? Yesusnya maksudmu? Hambanya sapu tangan, bayangan, tumpang tangan. Yesus maksud Anda? Yes. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya pasti cemburu lah. Emangnya itu apa? Tapi hari itu Tuhan tidak mengkomentari. Tuhan sembuhkan.
how good your God is. Super ngalah dia sama kita. Nanti waktu kita gandengan tangan, jangan ada pun di sini merasa nggak layak, nggak nyampe. Karena gandengan tangan itu mendekati dengan tumpang tangan, yaitu satu-satunya yang kita jalan untuk bisa doakan ribuan. Dan saya suka nanti waktu kita gandengan tangan, tahu nggak kenapa? Karena nggak ada titik ujungnya, nggak ada pangkal, nggak ada ujungnya. Kenapa? Karena kita semua lingkaran. Meskipun di depan nanti kita akan gandengan tangan sama-sama, saya di depan sini, saya bukan sumbernya. Saya salah satu yang gandengan tangan di seluruh ruangan ini. Ini namanya berkat korporat. Sumbernya adalah Yesus. I love it. Nanti pada waktu gitu, kita sama-sama jamah Tuhan ya. Kita tidak menjamah jubahnya, mana jubahnya? Kita sama-sama menjamah Tuhan dengan iman kita. I believe in miracles, for I believe in God. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Nanti kita sama-sama jamah Tuhan karena percaya kita. Lanjutkan berapa ayat lagi sebelum kita berdoa. Seketika itu juga ayat 29, berhentilah pendarahannya. Nah ini divine healing seketika. Tidak ada prosesnya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Boleh enggak kesembuhan itu berdasarkan kerasa-kerasaan? Enggak. Kecuali kalau sesuatu tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Orang itu buta dari lahir, tiba-tiba melek, enggak usah ke dokter, udah tahu orang itu sembuh. Kecuali kalau organ-organ dalam ya perlu MRI dulu. Perlu lebih dulu untuk CT scan, perlu untuk blood test, lab test. Tetap kembali ke dokter ya. Gereja bukan rumah sakit, tapi gereja adalah tempat untuk menempa iman seseorang untuk mengalami Tuhan. Di dalam pengalaman hidup dengan Tuhan Yesus, salah satunya yang menonjol dominan dalam pelayanan Yesus di Galilea, His healing. And God still heals, karena itu karakternya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Wanita itu tahu sudah tidak ada lagi arus cairan keluar dari tubuhnya. Seketika juga berhentilah, badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Apakah wanita itu langsung merasa segar? Maybe. Sangat mungkin dia tiba-tiba merasa seperti rejuvenated. Kayak seperti tiba-tiba segar. Tadinya seperti lesu, tiba-tiba segar. Bukankah Yesus berkata, kemarilah yang letih lesu, bukan hanya secara mental. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. There's power yang keluar dari badannya. Lalu ia berpaling di tengah orang-orang banyak itu dan bertanya, who touched me? Siapa menjamah aku? Pertanyaan lucu bagi para murid-murid Yesus. Kok tanya gitu? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat loh bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya, dikacangi sama Tuhan. Mereka loh mengkritik Tuhan. Tuhan kok bilang siapa yang menjamah dia? Ini orang-orang semua berdesak-desakan ya, semua senggol-senggolan. Tuhan gak tanya siapa senggol gua, dia tanya siapa jamaah aku. Dia bukan berkata siapa senggol. Who touch my heart? Itu beda Bapak Ibu. Who touch me? Apa Yesus yang maha tahu? Enggak tahu. Tahulah. Tapi Yesus bukan hanya mau menyembuhkan wanita ini. Yesus mau wanita ini mengenal kasihnya. Mujizat terbesar itu bukan kesembuhan, semua nilai, tapi keselamatan, pertobatan, pengenalan akan Tuhan. Murid-muridnya menjawab, siapa yang kau maksud? Orang-orang ini berdesak padamu, dikacangi sama Tuhan, gak dianggap tuh. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Busted, ketahuan, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Perempuan itu seperti maling ayam, lalu ketakutan. Nah, ketara kan, kalau sampai dia dibiarkan pulang sembuh dengan mental begitu, nanti dia bilang, aku mencuri kesembuhan. Atau kesembuhan ini kebetulan. Tuhan tidak mau menyerahkan sesuatu yang sakral. Dia mati di kayu salib itu untuk memikul bukan hanya dosa tapi penyakit kita. Tuhan tidak mau itu menjadi sesuatu yang coincidental atau accidental atau sebagai sesuatu yang sifatnya kecelakaan. Dan wanita itu kalau selama dia merasa diri minder 12 tahun kan sudah dikucilkan, dia akan selamanya merasa dia akan selalu menjadi Christian thief atau menjadi
pencuri Kristen atau maling Kristiani. Sampai lain kali segala sesuatu yang dia lakukan, hubungan lah, dalam kerjaan, dia akan terus curi-curi. Cara dia itu harus dikoreksi. Kok kenapa harus dari belakang? Yesus maunya itu semua itu dari depan. Lu mau ngakuin aku, kata Tuhan. Akui aku di depan umum, maju ke depan. Jangan, siapa mau di sini terima Yesus? Maju, keluar, biarin orang lain lihat. Malu gimana? Gak apa-apa malu. Karena Yesus tidak suka kita curi-curi, diam-diam, ragu-ragu, sembunyi-sembunyi. Tuhan mau kita terang-terangan ikut dia. Tuhan mau kita sungguh-sungguh percaya. Tuhan suruh dia keluar, suruh maju di altar call-nya Tuhan. Masa Tuhan gak tahu wanita itu siapa? Tahulah. Tuhan bilang, ayo siapa yang curi ini? Ini pak. Kenapa kamu harus kayak gitu? Tindak tandukmu seperti pencuri. Iya Pak, aku takut. Loh, ini toples saya buka, Papa taruh sini memang untuk anak-anak. Oh gitu ya? Tahu gitu, aku takut-takut ternyata berhak. Makanya Tuhan langsung panggil dia apa? Coba lihat. Anak. Tuhan angkat statusnya dari seorang pendosa, seorang tertuduh, seorang pesakitan. Tuhan bilang begini. Ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, my daughter. Coba baca yang lainnya. Hai wanita, hai apa ini? Hai anakku. Kamu tuh anak, gak usah curi-curi. Kamu tuh berhak. Tuhan sembuhkan gambar dirinya. Hai anakku, imanmu bukan jubahku. Saya ulang. Imanmu bukan jubah saya. Imanmu kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan engkau. Tuhan itu baik ya. Tuhan itu tidak ambil glory untuk dirinya. Dia berkata, it's your faith. Kita sama-sama gambar sama anak kita masih kecil. Oh, jadi padahal kita yang tuntun pakai tangan. Jadi, lalu dia kemana-mana bilang, ini aku sama daddy loh, aku sama papa gambar. Lalu papanya bilang, enggak, kamu yang gambar sendiri. Imanmu. Karena orang ini setelah sembuh kan masih harus hidup. Imannya harus sembuh. Imanmu menyelamatkanmu. Pergilah dan dengan selamat. Lalu ada satu kalimat, agak lucu ini. Sembuhlah dari penyakitmu. Loh kok sakit lagi? Ini kan aneh kan? Pergilah dengan selamat dan sembuhlah. Loh kan sudah sembuh, kok sembuh lagi? Ini ayat beda, bukan pergilah dengan selamat dan sembuhlah lagi. Pergilah dengan selamat dan tinggallah dalam iman kesembuhanmu itu. Stay in your healing faith. Stay in your healing faith. Kalau kamu percaya kamu sembuh, hiduplah dalam kepercayaanmu. Jangan kembali ke kehidupan lamamu atau jangan kembali kepada ketidakpercayaanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan baik. Dan Tuhan ingin menyembuhkan kita. Siapa di sini yang ingin disembuhkan? Hari ini bukan hanya untuk orang sakit, tapi itu kalau untuk orang sehat. Tetapi untuk orang sakit, dengarkan baik-baik. Anda tidak perlu curi-curi dari belakang. Jalan depan yuk, kita gandengan tangan. Kita sama-sama menghampiri Tuhan dengan berani. Kalau takut sendiri, kita rame-rame yuk hampiri tahta. Masa gak ada iman kita sebesar biji sesawi kalau digabung jadi satu. Pasti ada gunung yang pindah hari ini. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, Kau ada di tengah kami. Kami tahu sesuatu terjadi, kami pulang membawa iman kesembuhan. Kami hidup dalam iman kesembuhan itu, iman keselamatan itu. Cuma yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan, pulanglah sembuh, pulanglah sehat. Membawa berkat khususnya damai sejahtera dari Allah Bapamu, dari Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Menyertai hidupmu dalam keberhasilan-keberhasilan yang Tuhan beri, dalam berkat-berkat setiap hari yang baru, atas pekerjaan tanganmu, atas rumah tanggamu, atas kesehatanmu, atas pelayananmu. Bawalah iman ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.